Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hanan Anggreni dari D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2211201015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bengkel Internet of Things. Apa itu bengkel IoT? Bengkel IoT merupakan teknologi IoT yang mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT merupakan konsep perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi ke internet. Secara umum, konsep dasar IoT melibatkan 3 elemen. Yang pertama, ada perangkat IoT, jaringan IoT, dan platform IoT. Apa itu perangkat IoT? Perangkat IoT adalah sensor dan aktuator yang terpasang pada objek atau perangkat yang akan dikoneksikan ke internet. Dan yang kedua, jaringan IoT adalah jaringan yang menyediakan koneksivitas untuk perangkat IoT. Yang ketiga, platform IoT digunakan untuk mengelola dan menganalisa data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Yang ketiga, sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator adalah sebuah perangkat utama yang digunakan pada bengkel IoT dan dapat menghasilkan hasil data yang akurat. Sensor sendiri itu digunakan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan lingkungan. Jenis-jenis sensor itu ada sensor suhu, sensor kelembaban, sensor cahaya, sensor gerak, dan tekanan. Sensor suhu digunakan untuk mendeteksi suhu lingkungan atau suhu dari suatu objek. Sedangkan sensor kelembaban digunakan untuk mendeteksi kelembaban lingkungan. Sedangkan sensor cahaya itu mendeteksi tingkat cahaya lingkungan. Dan sensor gerak digunakan untuk mendeteksi gerak atau perubahan posisi. Kelima, sensor tekanan mendeteksi tekanan lingkungan atau tekanan dalam sistem. Kelima, ada aktuator. Aktuator itu digunakan untuk mengendalikan sistem sesuai dengan sinyal yang diberikan. Aktuator di sini dibagi menjadi dua. Ada aktuator motor dan aktuator katup. Yang pertama, aktuator motor itu menggerakkan atau mengendalikan pergerakan suatu sistem seperti robot dan kendaraan otonom. Sedangkan aktuator katup digunakan untuk mengendalikan aliran fluida atau gas dalam suatu sistem. Sensor aktuator yang dapat membantu menghasilkan data yang lebih akurat dan memberikan aksi yang lebih efektif pada sistem yang dikontrol. Yang keenam ada teknologi komunikasi IoT. Sebuah perangkat IoT terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam teknologi IoT itu memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu adalah ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, seluler. Teknologi Wi-Fi atau wireless fidelity salah satu teknologi komunikasi nirkabel yang paling aman digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan internet. Yang kedua, teknologi Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan jarak pendek. 3. Teknologi Zigbee, protokol nirkabel yang digunakan untuk jaringan IoT yang memungkinkan komunikasi dengan perangkat dalam jarak pendek, biasanya dalam radius 10-100 meter. Yang keempat, ada LoRaWAN, terhubung ke jaringan internet dengan jarak jauh. Sedangkan seluler, teknologi seluler digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Yang ketujuh, ada keamanan IoT. Pada teknologi IoT,
Keamanan IoT sangat diperlukan terutama bagi pengembangan prosedur supaya aman dari segala ancaman. Pada IoT, sering terjadi serangan pada perangkat. Yang pertama, itu ada serangan DDoS, serangan malware, pencurian identitas, dan ketiga ada kelemahan sistem. Serangan DDoS itu pada perangkat IoT dapat membuat perangkat menjadi tidak responsif dan tidak dapat diakses. Sedangkan serangan malware dapat masuk ke dalam perangkat IoT dan mengambil alih kontrol perangkat. Dan yang ketiga, pencurian identitas. Pencurian identitas dapat ada pada perangkat IoT dapat terjadi ketika seorang mencoba untuk mendapatkan akses ke perangkat dengan cara tidak sah. Yang keempat, kelemahan sistem. Perangkat IoT dapat memiliki kelemahan atau kerentanan pada sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerangan untuk mengembalikan alih kontrol atau mengakses data. Cara mengatasi ancaman IoT. Yang pertama, menerapkan enkripsi data yang dikirimkan dan memperbarui sistem komunikasi. Yang terakhir, ada platform IoT. Kerangka kerja yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Pada platform IoT itu terdapat beberapa fitur IoT. Yang pertama, kemampuan untuk menghubungkan berbagai perangkat IoT seperti sensor dan aktuator. Yang kedua, pemrosesan data secara real-time dan pemantauan yang kontinu pada data yang dihasilkan. Yang ketiga, integrasi data dan berbagai sumber dan sistem. 4. Kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang diperoleh. Kelima, fitur manajemen perangkat yang terpusat. Keenam, kemampuan untuk mengintegritas data dan aplikasi platform. Platform IoT itu memiliki contoh yang pertama AWS IoT, Microsoft Azure IoT, IBM Watson IoT, Google Cloud IoT. Sekian penyampaian materi dari Bengkel Internet of Things. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.